Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kuliah kita mulai. Duduk siap gerak. Sebelum kita kuliah, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kuliah Mikrobiologi Lingkungan bab 4, yaitu tentang pertukaran zat atau mekanisme terjadinya penguraian zat. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan keterangannya ya, bahwa pertukaran zat itu tentunya adalah merupakan suatu proses ya kehidupan daripada makhluk hidup ya, terutama yang dalam hal ini adalah mikroorganisme. Jadi makhluk hidup yang kecil itu juga melalui dalam kehidupannya itu melalui suatu pertukaran zat atau metabolisme. Jadi dalam hal ini tiap makhluk hidup itu mengadakan pertukaran zat atau metabolisme. Yaitu apa? Metabolisme itu yaitu mengambil atau mengasimilasikan zat makanan dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi. Ya, jadi metabolisme itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bahwa pengambilan zat makanan tersebut disebut anabolisme. Jadi waktu mengambil itu disebut proses anabolisme. Lalu kemudian pada saat menggunakan, ya, jadi mikroorganisme pada saat menggunakan zat makanan itu disebut katabolisme. Jadi perbedaannya terletak pada pengambilan dan penggunaan ya. Jadi dalam hal ini kalau metabolisme itu berarti termasuk anabolisme dan katabolisme ya. Jadi dua-duanya itu namanya metabolisme. Jadi pertukaran zat. Dan kemudian selanjutnya kita mempelajari metabolisme ini, maka tentunya memerlukan suatu unsur-unsur untuk proses metabolisme ya. Kan proses metabolisme tadi dikatakan bahwa ada proses anabolisme dan katabolisme, mengambil dan menggunakan. Nah, dalam hal menggunakan itu bakteri memerlukan suatu zat-zat ya, kebanyakan dari bakteri itu membutuhkan zat anorganik seperti garam-garam yang mengandung natrium, kemudian kalium, kalsium, magnesium, ferum, fluor, sulfur, dan fosfor. Ya. Jadi
zat anorganik ini banyak dibutuhkan oleh mikroorganisme khususnya bakteri ya. Yang tadi dalam bab pertukaran zat itu memerlukan hal tersebut. Selain itu juga memerlukan sumber makanan yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Berarti ini masuk zat organik ya. Jadi kalau zat organik itu kan senyawa yang mengandung CHON atau sedikit sulfur juga. Ya. Jadi beberapa spesies dari bakteri itu mengambil unsur-unsur ini ya. C misalkan ya, itu dalam bentuk karbohidrat. N ya, ini dalam bentuk protein ya. Terus lemak ya. Lemak ini karena merupakan suatu senyawa, tidak hanya C maupun N saja, tapi karena lemak ini merupakan bahan organik ya, yang mengandung CHONS. Ya, di sini ada lemak itu kan terdiri dari asam lemak juga ya. Nah, itu yang diperlukan oleh bakteri ya, untuk dalam kehidupannya. Dan juga diperlukan juga dalam hal ini B kompleks, asam amino, asam lemak, hematin, kemudian sel darah merah, purin, pirimidin, nukleotida, dan asam cuka. Nah, ini kenapa ini diperlukan tuh sel darah merah, purin, pirimidin. Nah, biasanya kalau untuk bakteri yang ini ya, bakteri yang patogen terutama itu memerlukan ini. Ya, karena masuk di dalam darah manusia ya. Tapi kalau misalkan itu tidak masuk di dalam darah manusia yang bukan patogen, misalkan di lingkungan itu ya bukan ini yang diperlukan. Tapi keseluruhan ini secara umum yang patogen maupun yang non patogen itu memerlukan unsur-unsur tadi, bahan organik, anorganik, ya, kemudian vitamin dan mineral ya. Tetap ya seperti namanya makhluk hidup ya, jadi masih memerlukan hal tersebut ya. Nah, bakteri itu kalau berdasarkan zat makanan yang diperlukan, yaitu karbon dan nitrogen, itu disebut sebagai autotrof. Jadi kapankah bakteri disebut autotrof? Itu karena bakteri yang hidup yang hanya memerlukan dari zat anorganik saja, itu disebut autotrof ya. Memerlukan CO2, nitrat, amonium ya, N2 bebas. Nah, ini disebut sebagai bakteri autotrof. Nah, dibagi dua lagi autotrof itu, yaitu kemoautotrof dan fotoautotrof. Ya. Jika energi yang dibutuhkan diperoleh dengan mengoksidasikan nitrogen, karbon monoksida, besi, belerang, amonia, atau nitrit, maka disebut bakteri kemosintetik. Jadi kemoautotrof, fotoautotrof itu kan dari autotrof ya. Lalu untuk kemoautotrof itu bila mana kan kalau kemo itu kimia ya, foto itu sinar ya. Jadi yang memerlukan bahan kimia dan ini fotoautotrof memerlukan sinar. Jadi kalau memerlukan bahan kimia ini ya, ini kan memerlukan hidrogen, karbon monoksida, besi, belerang, amonia, dan nitrit ini disebut bakteri kemo juga, kemoautotrof tapi kemosintetik. Sintetik itu artinya adalah buatan ya. Jadi memerlukan suatu bahan kimia
buatan, ya. Misalkan hidrogen, ya. Kalau tidak ada itu maksudnya dibuat, maksudnya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya nitrosomonas, nitrosocystis, nitrosospira, nitrosococcus. Nah ini contoh. Nah ini yang memerlukan C dan N ya. Contohnya nitrosomonas dan ini dan selanjutnya ini. Nah kemudian bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh energi dengan pertolongan sinar disebut bakteri fotosintetik. Ya. Ini ada kata foto di sini berarti memerlukan sinar bagi bakteri tersebut ya dalam memperoleh energinya ya, memerlukan sinar. Nah, bakteri fotosintetik sendiri dibagi dua, yaitu bakteri hijau, bakteri ungu, bakteri klorofil dan bakteri purpurin. Ya, jadi yang fotosintetik yang memerlukan cahaya itu ada dua, yaitu bakteri hijau dan ungu. Jadi ada yang bersifat warna ya, karena memerlukan sinar tadi. Nah, kebalikan dari autotrof tadi yang jenis bakteri yang memerlukan dalam kehidupannya yang memerlukan bahan anorganik, maka kalau yang memerlukan zat organik, ya itu disebut bakteri heterotrof. Ya. Jadi yang melulu memerlukan zat organik dalam kehidupannya disebut heterotrof tadi. Nah, dalam hal ini bakteri heterotrof itu ada yang bersifat saprofit dan parasit. Yaitu kalau saprofit, bakteri yang hidup dari zat-zat organik dari sisa-sisa sampah. Parasit, bakteri yang hidup dari zat organik di dalam makhluk hidup. Ya, jelas bahwa kalau parasit itu mengambil untung, ya, mengambil nutrisi dari yang ditempeli, ya. Kemudian dari tempat hidupnya maksudnya ya. Kemudian kalau saprofit itu dari sisa-sisa sampah jadi tidak ini ya, tidak mengambil untung gitu ya. Nah, itu dari bakteri ya, heterotrof dan autotrof. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan enzim dan zat makanan ya. Jadi apa itu enzim dan zat makanan? Jadi kegiatan fisiologi dari bakteri itu hanya dapat berlangsung jika mempunyai zat penggiat biokatalisator atau enzim. Ya. Jadi ada zat penggiatnya yang disebut sebagai enzim. Terus kemudian enzim yang dikeluarkan oleh sel guna mengambil zat makanan yang ada di sekeliling sel disebut eksoenzim. Ya. Jadi ini enzim itu dikeluarkan oleh sel untuk mengambil makanan itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah enzim yang menolong pengubahan karbohidrat, lemak, protein yang terdapat di dalam medium sehingga zat tersebut dapat
diserap oleh bakteri. Jadi intinya kalau enzim itu dikeluarkan oleh sel gitu ya, untuk mengambil makanan yang ada di sekelilingnya, disebut ekso, berarti artinya bahwa enzim itu berada di luar dari sel ya, dari sel bakteri ya. Itu jadi ini namanya ekoenzim ya. Nah, kemudian sebaliknya, di dalam sel sendiri itu juga terdapat enzim yang memegang peranan dalam proses pencernaan dan pembongkaran zat makanan yang telah ada dalam sel itu sendiri, yaitu endoenzim. Jadi di dalam sel tersebut itu tidak mengeluarkan enzim, tetapi di dalamnya itu ya, di dalam sel itu yang membantu dalam proses pencernaan dan pembongkaran zat. Jadi ada pencernaan di dalam sel itu sendiri disebut endoenzim. Contohnya adalah enzim yang menolong pada peristiwa pembongkaran penguraian zat seperti pada pernafasan dan fermentasi. Ya, jadi pernafasan itu contohnya yang di dalam sel, endoenzim, fermentasi juga endoenzim ya. Nah, itu kaitannya dengan proses metabolisme ya di dalam pengambilan zat maupun menggunakan zat tadi kan metabolisme ya, kemudian dalam metabolisme itu sendiri ternyata memerlukan biokatalisator yang disebut enzim. Nah, kalau melihat sifat-sifat umumnya enzim itu satu ya menggiatkan atau memulaikan suatu proses ya. Enzim bekerjanya khusus untuk pengubahan suatu zat tertentu. Diperlukan enzim tertentu pula. Jadi spesial ya enzim itu ya. Contoh ini enzim misalkan manusia dalam mengubah karbohidrat ya, waktu mengunyah itu kan ada namanya enzim amilase ya untuk mengubah karbohidrat menjadi gula ya, yang lebih sederhana sehingga bisa dengan mudah digunakan dalam tubuh manusia. Ya. Nah, enzim itu adalah suatu protein, jadi suatu susunan koloid ya. Dan bekerjanya itu bekerja bolak-balik ya. Seperti reaksi bolak-balik itu. Reaksi kimia kalau kita mempelajari reaksi kimia yang bolak-balik, nah kerjanya enzim itu juga begitu, bersifat bolak-balik. Nah, kemudian enzim tidak tahan terhadap temperatur tinggi ya, dan dipengaruhi oleh pH, konsentrasi, suhu substrat, dan hasil akhir. Dan juga banyak enzim yang memerlukan membantu untuk melaksanakan tugasnya sebagai koenzim, biasanya kalium, magnesium, ferum. Terus adanya Hg dan klorida itu bisa menghambat kerja daripada enzim. Dan klasifikasi enzim itu ada juga ya. Misalkan contohnya enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air disebut hidrolase. Kalau enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi disebut oksidase dan reduktase. Enzim yang menolong memutuskan ikatan rantai C dan C dan N, dan ikatan lainnya disebut desmolase. Ya, ini jenis enzimnya sih, penggolongan enzim. Berdasarkan substrat itu yang ini ya,
Substrat itu bahan yang membantu di dalam proses ini ya, proses ini kalau berdasarkan substratnya ya, hidrolase sendiri ini dibagi menjadi karbohidrase, esterase, dan proteinase. Jadi enzim yang jenis hidrolase itu kalau substratnya beda, misalnya karbohidrat disebut karbohidrase, kalau ester disebut esterase, kalau protein disebut proteinase. Jadi tergantung dari bahan yang dihidrolisis ya. Dengan pertolongan air kan istilahnya prosesnya proses hidrolisis tapi menggunakan enzim. Pertolongannya adalah air. Oksidase sendiri dibagi menjadi dehidrogenase dan katalase, sedangkan desmolase dibagi menjadi karboksilase dan transaminase. Nah, berdasarkan jenis karbohidrat yang diuraikan, karbohidrase dibagi menjadi amilase. Ya, amilase itu enzim yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Maltase yaitu enzim yang menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sukrase yaitu enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase yaitu enzim yang menguraikan selulosa menjadi selubiosa. Pektinase yaitu enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin. Nah, yang enzim yang memecah golongan ester yang tadi disebut esterase itu contohnya adalah lipase, fosfatase ya. Lipase itu enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kalau fosfatase enzim yang menguraikan suatu ester menjadi asam fosfat. Menguraikan ester hingga terlepas menjadi asam fosfat. Enzim yang menguraikan golongan protein disebut proteinase atau protease. Tadi contohnya adalah peptidase, gelatinase, dan renin. Nah, kalau peptidase itu enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino, gelatinase enzim yang menguraikan gelatin, renin enzim yang menguraikan kasein dari produk susu. Ya. Nah, masih banyak lagi enzim yang disebut di sini. Klasifikasi dari penamaan enzim tidak mempunyai keseragaman. Ya. Jadi tergantung dari apakah berdasarkan substrat, ya. Jadi sesuai dengan berdasarkan apa dulu substratnya, ya berarti seperti proteinase, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan substrat ya dengan protein ya proteinase. Ya. Nah, dalam hal metabolisme dalam pernafasan, ya, pernafasan dari bakteri itu ada spesies bakteri yang mampu mengadakan pernafasan tanpa oksigen. Nah, jadi dalam kalau metabolisme tadi kan anabolisme sama katabolisme, sedangkan kalau pernafasan itu kaitannya dengan penggunaan daripada oksigen. Oleh karena itu bab 4 ini tadi kita mempelajari metabolisme dan pernafasan. Dengan oksigen yaitu aerob ya, kalau tanpa oksigen anaerob.
Sering untuk membedakan bakteri anaerob dan anaerob fakultatif, mikroaerofil, dan aerob dapat dilihat pada pertumbuhan koloni pada medium cair. Jadi misalkan ini ya, bakteri anaerob yang tidak perlu oksigen, anaerob fakultatif yang kadang-kadang memerlukan, kadang-kadang tidak memerlukan ya. Mikroaerofil ini memerlukan oksigen tapi sedikit. Kalau aerob tuh memerlukan oksigen. Nah, itu untuk membuktikannya maka bisa dilihat dari percobaan atau namanya praktikum ya. Nah, seperti terlihat pada gambar ini, ya ini kalau dalam tabung reaksi ya, kalau tabung reaksi yang pertama itu anaerob. Jadi ini medium ya kan, terus ini bakteri nih yang di sini nih bawah. Bakteri yang tidak memerlukan oksigen nih hidupnya di bawah ya. Kalau anaerob fakultatif itu di bawah sama di atas. Jadi dimanapun itu bisa hidup ya. Kalau bakteri yang mikroaerofil yang memerlukan sedikit oksigen ini di tengah-tengah biasanya hidupnya ya. Jadi tidak di atas lah. Kalau yang aerob itu yang di atas. Ini kalau dibuktikan di dalam laboratorium itu untuk menunjukkan adanya pernafasan aerob, anaerob, dan anaerob fakultatif. Nah, kalau dari sisi zat ya, metabolisme ya, tadi pernafasan it's okay. Sekarang ya kaitannya dengan metabolisme itu masih ada suatu ini ya pengertian yang diperlukan ya, bahwa yang dikeluarkan bakteri itu misalkan ini ada zat masuk, kemudian zatnya itu dibongkar ya menjadi zat hasil atau disusun plus zat sisa. Nah, zat hasil ini disebut ekskret, sedangkan zat sisa disebut metabolit atau hasil metabolisme. Jadi dalam memetabolisme bakteri itu ada yang namanya ekskret dan metabolit. Nah, enzim yang untuk mengambil makanan tadi yang dipunyai bakteri tadi, ya, enzim untuk mengambil makanan ya, yang dipunyai bakteri disebut sebagai sekret. Ya. Jadi tadi kan ada eksoenzim sama endoenzim tadi. Kalau ekso maupun endo ya itu disebut sebagai sekret ya. Karena kan digunakan untuk mengambil makanan itu. Merupakan hasil sekresi ya. Jadi selnya tadi kan mengeluarkan enzim sama bekerja juga di dalam selnya sendiri ya. Itu namanya sekresi yang menghasilkan sekret. Nah, pada umumnya dari golongan hidrolase ekskret dibiarkan akan mengganggu kehidupan bakteri itu sendiri. Jadi kalau yang hasil metabolisme ya, itu kan ekskret namanya ya. Ekskreta itu ya maksudnya. Ya, itu akan mengganggu. Jadi kenapa itu kalau bakteri terkumpul di dalam suatu lingkungan air gitu, apakah itu air limbah atau air sungai dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang berbau ya. Lah itu akibat juga atau banyak yang mati misalkan ya. Itu akibat dari proses metabolisme ya yang mengeluarkan ekskret. Nah, ekskretnya itu bertambah banyak, maka itu akan mengganggu kehidupan bakteri itu sendiri. Ya. Nah, sehingga maka itu bisa mengganggu dalam kehidupan itu, bakteri itu. Nah, di dalam prosesnya itu juga ada
namanya hasil samping ya. Jadi ini kalau tengok itu ini bisa seperti ini. Ada dalam proses metabolisme itu ada namanya selain zat hasil, ekstret, terus zat sisa, itu ada namanya hasil samping ini ya. Jadi hasil sampingnya apa? Nah, ini hasil sampingnya adalah ya kalau di dalam air ya air, nitrit, dan energi. Ya, jadi hasil sampingnya ini adalah air, nitrit, dan energi. Jadi proses metabolisme seperti itu ya. Nah, kadang-kadang sukar untuk membedakan antara hasil ekskresi, hasil samping, dan hasil sekresi. Ya memang karena jadi satu ya, tercampur jadi satu. Sehingga sulit untuk membedakannya. Tapi bila mana itu ada yang berupa gas, ya, maka itu bisa dilihat ya, bisa dibedakan. Yaitu misalkan untuk identifikasinya itu nanti dengan suatu bahan reaksi tertentu. Ya, atau jika ingin tahu ada gas atau ada yang ditimbulkan ya, gas yang ditimbulkan dengan cara tabung Durham ya. Ini dalam laboratorium itu ada namanya tabung Durham untuk mengetes atau untuk mengetahui adanya gas di dalam medium cair ya. Nah, ini seperti di bawah ini di slide berikutnya itu ada gambar yang menyatakan, nah ini tabung Durham ya. Terus ini ada tabung biasa ya, yang agak luas. Tabung Durham itu dimasukkan tetapi dibalik ya. Untuk apa? Untuk membuktikan adanya gas yang timbul dari proses metabolisme itu. Ya, kalau ada gas di sini nanti akan terjebak di sini gasnya ya. Di tabung Durham ini terjebak di sini sehingga kalau itu yang hasil metabolisme daripada bakteri itu berupa gas H2S misalkan itu warnanya kan hitam. Jadi ada gelembung di sini ya yang terjebak di dalam tabung yang dibalik begitu dan itu berwarna hitam. Biasanya identifikasinya seperti itu ya. Dan gas-gas tadi ya yang kalau yang berupa H2S itu kan berwarna hitam, tapi ada juga yang gas-gas yang tidak berwarna misalkan. Ya ini contohnya gas CO2 yang dihasilkan oleh bakteri itu nanti tidak kelihatan di sini, tapi menimbulkan rongga ya. Jadi menimbulkan rongga. Ini juga H2 itu bisa menimbulkan rongga masuk terjebak di dalam tabung Durham yang dibalik itu tadi ya, nitrogen juga ya. Nah ini ya kalau H2S ini kan hitam ya sehingga bisa kelihatan. Amoniak juga tidak hitam ya. Jadi yang hitam itu H2S yang bisa dideteksi dari warna itu H2S. Tapi yang lainnya itu berupa gas itu terlihat seperti adanya gelembung-gelembung gitu. Itu kalau menunjukkan membuktikan adanya gas ya. Nah ini karbon dioksida yang dari aktivitas bakteri sebagai hasil pernafasan aerob dan anaerob. Ya. Maka jika gas tersebut itu sedikit, maka ya larut saja dalam medium.
Jika gas yang terbentuk itu banyak, maka ditunjukkan dengan adanya buih. Ya, kebanyakan yang menghasilkan CO2 itu golongan gula. Ya. Kalau hidrogen itu dari hasil gas ini timbul bersama-sama dengan CO2 sebagai hasil penguraian karbohidrat dan asam amino oleh E. coli ya, menjadi CH4 plus CO2. Tidak spesifik, tapi ini bersama-sama dengan gas CO2 itu ya. Jadi secara reaksi itu tidak ada di sini ya, hidrogen, tapi nanti timbul secara bersama-sama. Kemudian kalau nitrogen ini timbul hasil penguraian nitrat maupun nitrit ya, yang disebut sebagai proses denitrifikasi. Denitrifikasi terjadi di tempat yang tertutup atau kekurangan udara. Nah, untuk hidrogen sulfida yang tadi dikeluarkan ya dalam metabolisme atau hasil metabolisme daripada bakteri itu tadi ya, ini misalkan bakterinya desulfovibrio desulfikan ini akan menghasilkan H2S. Ya. Terus amoniak di sini untuk membuktikannya apakah ada amoniak yang hasil metabolisme ini bisa dilihat dari sini. Ya, ini dari reaksi ini. Amoniak adalah hasil penguraian protein dan senyawa-senyawa lain yang mengandung protein, yaitu misalkan ini urea plus H2O menjadi amonium karbonat, menjadi 2NH3 plus CO2 plus H2O. Tapi yang berperan di sini adalah enzim urease. Nah, ini ya amoniak. Nah, berarti kelanjutannya bagaimana? Setelah itu dalam proses penguraian yang lain tuh amoniak menjadi maksudnya itu adalah karena amoniak itu hasil penguraian protein, senyawa-senyawa lain yang mengandung protein kan ya. Apa ini hubungannya dengan nitrat ya? Kalau nitrat itu ya yang berada di dalam ini dalam lingkungan tadi, misalkan limbah, misalkan air sungai ya, air danau dan sebagainya, itu secara alami itu ada namanya nitrat nitrit ada. Jadi ada komposisinya nitrat terus nitrit ya. Bisa menjadi amonia itu bila ada peran daripada bakteri denitrifikannya. Kalau tidak ada peran itu maka tidak akan menjadi amonia. Terus amonia digunakan juga oleh spesies lain, misalkan jamur plus dilepas ke udara atau oleh air hujan dibawa ke tanah. Misalkan air hujannya itu ini NH3 plus H2O ya. Jadi NH3 yang ada di udara ada air hujan kemudian menjadi NH4OH. Nah, kemudian juga ada asam-asam yang dihasilkan oleh bakteri ya. Jadi bakteri itu menghasilkan asam-asam antara lain asam organik dan asam anorganik. Dan asam ini ada yang berubah jadi garam, ada pula yang digunakan oleh mikroorganisme lain. Nah, jadi ini asam-asam yang dihasilkan ya. Kalau asam yang digunakan oleh mikroorganisme lain itu bisa jadi ya. Jadi dalam artinya metabolisme daripada bakteri itu yang antara lain kalau yang dihasilkan itu asam organik maupun anorganik, kadangkala mikroorganisme lain misalkan yang hidup bersama-sama dengan bakteri biasanya apa ya? Di kuliah yang ketiga itu kita ya mempelajari mikroorganisme
lain di dalam lingkungan itu selain bakteri yang hidup di lingkungan itu apa saja? Kan ada protozoa, ada virus, ada ganggang, ada ini ya, alga itu kan ganggang. Nah, itu yang akan menggunakan hasil ekskret ya hasil yang hasil metabolisme maksudnya dari bakteri tersebut ya. Nah, kemudian ini contohnya reaksi bila ada etanol dalam lingkungan yang bereaksi dengan O2 itu akan merubah akan dirubah oleh acetobacter itu menjadi asam cuka ya. Plus H2O plus energi. Itu. Ini contoh reaksinya ya. Reaksi biokimia yang melibatkan acetobacter. Terus kemudian selain itu bahwa bakteri itu bisa menghasilkan toksin ya atau racun yang disebut sebagai ada eksotoksin dan endotoksin. Kalau eksotoksin, racun yang dikeluarkan dari sel yang berbahaya dari bakteri, seperti bakteri difteri, kemudian tetanus, botulinum. Ya. Ini disebut sebagai eksotoksin, ya, yang dikeluarkan dari sel, jadi ekso. Kemudian kalau yang disimpan dalam sel disebut endotoksin. Jadi botulinum itu juga ini bersifat racun. Nah, kemudian di dalam metabolisme sendiri yang tadi bagaimana menceritakan tentang prosesnya, ya, yang untuk pernafasan aerob ya, dalam proses metabolisme itu yang memerlukan oksigen ataupun tidak, bila mana memerlukan suatu panas ya, bukan memerlukan suatu panas ya, artinya gini, jadi ada suatu metabolisme dari bakteri itu dalam proses respirasi itu menghasilkan panas ya, timbullah panas ya, gitu yang bisa di samping energi. Panas ini terjadi karena kurang sempurnanya penggunaan energi. Jika timbulnya panas itu cepat serta menaikkan temperatur secara mencolok, maka disebut sebagai peristiwa dinamakan termogenesis. Ya. Oleh karena itu kadang kan dalam kita membuat apa itu tape ya, tape yang dari yang ditambahkan ragi tape itu kadang menghasilkan panas ya dalam hal ini. Maka dari itu disebut sebagai termogenesis. Jadi dalam proses respirasi itu timbul suatu panas. Contoh juga pada timbunan pupuk kandang jerami. Ya. Jadi kalau ditimbun itu bisa menimbulkan panas karena adanya metabolisme dari bakteri yang hidup di jerami tadi. Nah, kalau fotogenesis di sini contohnya beberapa jenis jamur dan bakteri Photobacterium itu mempunyai suatu kemampuan untuk menimbulkan cahaya. Ya, itu disebut fotogenesis. Bakteri yang menimbulkan cahaya kedapatan pada ikan yang membusuk misalkan ya. Nah, itu adanya konsentrasi garam yang tinggi dan oksigen yang cukup sangat baik itu, maka akan terjadi fosforesensi. Ya, sehingga ini menimbulkan cahaya. Jadi ada fosforesensi di sini yang menimbulkan cahaya. Fosfor itu kan bercahaya. Penyelidikan terakhir bahwa alat listrik pada beberapa ikan
yang hidup 400 meter di bawah permukaan air laut ternyata simbiosis antara bakteri dan ikan, ya. Jadi ada penelitian itu ya terhadap ikan yang hidup di bawah permukaan air laut itu ya dibuktikan dengan adanya ini ya menimbulkan suatu menimbulkan suatu hasil ini apa namanya pada ini yang hidup 400 ini menghasilkan listrik ini ya. Bahwa penyelidikan untuk melihat simbiosa antara bakteri dan ikan yang hidup di bawah permukaan laut 400 meter. Ya. Nah, jadi inilah metabolisme dan pernafasan aerob-anaerob dari bakteri yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, yang dulu materi yang bisa saya sampaikan. Itu siap, gerak. Dan demikian kuliah akan saya tutup. Semoga materi bisa digunakan dan bisa bermanfaat. Duduk istirahat di tempat, gerak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.